Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prananda Adhika Santosa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Dan dosen pengajarnya itu Pak Ucuk Darussalam. Untuk soalnya sendiri di sini ada 6. Yang pertama, jelaskan cara kerja protokol jaringan yang didesain khusus wireless access network. Berikan salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, jelaskan cara mengatasi keterlambatan data atau delay dalam jaringan wireless. Yang ketiga, jelaskan cara mengelola jaringan wireless supaya dapat menampung user atau klien dalam jumlah yang besar. Yang nomor empat, jelaskan bagaimana cara mendesain jaringan wireless untuk dapat diakses oleh user atau klien dalam jumlah yang besar dalam lingkup suatu coverage area. Berikan beberapa contoh metode atau teknik yang digunakan. Jelaskan keunggulan dan kelemahan. Yang kelima, jelaskan mekanisme routing jaringan wireless dan berikan contoh algoritma yang digunakan. Nomor 6, jelaskan cara mengekspansi jaringan wireless agar dapat memberikan layanan akses secara lebih luas. Nah, untuk jawabannya sendiri, di sini saya sudah membuatnya dalam bentuk PDF untuk jawaban nomor satu secara lengkap sampai dengan nomor 6. Dan begitu juga saya sudah membuat untuk file presentasinya. Ini ada file PPT-nya. Saya coba akan mempresentasikan hasil jawaban untuk UAS. Oke, yang pertama, protokol wireless access network. Ini adalah contohnya IE IEEE 802.11 untuk WiFi. Contohnya, cara kerjanya yaitu menggunakan CSMA atau CA untuk menghindari tabrakan data. Ada perangkat mendengarkan channel sebelum mengirim data, carrier sensing. Kemudian jika channel sibuk, perangkat menunggu atau back off, kemudian autentifikasi dengan akses point sebelum dapat terhubung. Kemudian pengiriman data disertai ACK atau acknowledgement untuk menjamin keandalan. Kemudian mendukung handover saat pengguna berpindah lokasi. Oke, untuk mengatasi delay jaringan wireless, yaitu ada faktor penyebab. Yang pertama, interferensi sinyal. Yang dua, faktor yang kedua adalah jarak ke AP terlalu jauh atau access point terlalu jauh. Banyak pengguna aktif dalam satu access point. Kemudian retransmisi karena sinyal lemah. Untuk solusi mengurangi delay itu ada beberapa. Yang pertama, tempatkan AP atau access point di posisi optimal, hindari penghalang, kemudian gunakan teknologi WiFi terbaru, WiFi 6, kemudian terapkan QoS atau Quality of Service untuk prioritas aplikasi real time. Kemudian gunakan eh, 5G untuk menghindari kepadatan di 2.4 G. Gunakan MIMO atau beamforming, kemudian kurangi retransmisi dengan penguatan sinyal dan kanal stabil. Untuk mengelola jaringan banyak pengguna, cara mengelola wireless untuk banyak klien, yang pertama yaitu strategi manajemen wireless. Yang pertama, penambahan akses point atau AP untuk sebaran beban. Kemudian gunakan load balancing agar distribusi pengguna merata. Kemudian yang ketiga, segmentasi dengan multiple SSID atau VLAN, misalnya tamu, staff, atau IoT. Kemudian batasi bandwidth per user untuk keadilan akses. Kemudian yang kelima, terapkan QoS untuk traffic penting seperti video call, VoIP. Kemudian yang keenam, monitoring lalu lintas dengan tools seperti Unify Controller, Zabbix, PRTG. Kemudian gunakan juga WiFi 6 untuk MIMO dan OFDMA. Desain wireless untuk banyak klien. Yang pertama metode dan teknik desainnya ada beberapa, yaitu ada site survey untuk menentukan lokasi IP atau access point, kemudian cell-based deployment atau zonasi, load balancing antar access point, penggunaan teknologi Wi-Fi 6, VLAN dan multiple SSID. Keunggulan dan kelemahannya yaitu Wi-Fi 6 cepat dan efisien tapi mahal, repeater mudah tapi bandwidthnya menurun,
VLAN aman tapi konfigurasinya sangat kompleks. Adapun mekanisme routing wireless, yang pertama routing yaitu menentukan jalur terbaik untuk data. Tahapannya yaitu ada discovery route, kemudian routing tabel dan pemilihan jalur, kemudian yang ketiga perawatan jalur atau route maintenance. Contoh algoritmanya yaitu ada tiga. Yang pertama ad hoc demand distance vector, yaitu jalur dibentuk saat dibutuhkan. Hemat bandwidth, cocok untuk jaringan dinamis. Kemudian ada DSDV, yaitu Destination Sequence Distance Vector atau proaktif update tabel rute berkala, jalur selalu siap tapi boros bandwidth. Kemudian ada OLSR atau Optimized Link State Routing, ini gunakan MPR untuk efisiensi. Contoh cocok untuk jaringan besar, kompleksitas tinggi. Ekspansi jaringan wireless ini ada tujuan ekspansi. Yang pertama, menambah cakupan layanan, menampung lebih banyak user. Kemudian ada cara ekspansi wireless network, yaitu ada beberapa. Yang pertama, tambah akses point di zona baru, gunakan wireless repeater atau range extender. Kemudian bangun wireless mesh network atau WMN, semua node saling terhubung dan bisa routing. Kemudian gunakan point to point, PTP atau point to multipoint, PTMP untuk antar gedung. Kemudian gunakan outdoor access point dengan antena direksional. Yang terakhir, upgrade WiFi ke 6 untuk jangkauan dan kapasitas yang tinggi. Baik, untuk kesimpulannya, wireless network harus dirancang dengan memperhatikan kapasitas cakupan dan efisiensi. Protokol dan routing harus disesuaikan dengan kebutuhan seperti mobilitas, bandwidth, user load. Teknologi terbaru seperti Wi-Fi 6 ini mendukung efisiensi tinggi dan banyak klien. Kemudian ekspansi harus memperhatikan skala area, hambatan, dan distribusi beban. Demikian untuk presentasi atas hasil dari jawaban ujian akhir semester saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.